Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan malam ini kita masuk di hari ke-6 dalam doa kepenuhan Roh Kudus yang kita sudah tahu bersama. Gereja kita percaya di mana Yesus yang mati dan bangkit dengan kemenangan dan dia naik ke sorga. Dan setelah dia naik ke sorga, ada 10 hari ke depan kita mengadakan doa, sehingga pada hari ke-10 yang disebut hari Pentakosta itu, tepatnya hari Minggu besok, kita akan akhiri. Dan khususnya jemaat El Shaddai, kita akan mulai doa pada saat ini. Sebelum kita berdoa, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya akan berdoa dulu untuk masuk pada firman Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil melalui anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami datang kepadamu menaikkan pujian syukur terima kasih kepadamu. Kami rindu biar di hari-hari ini Tuhan, dalam rangka hari Pentakosta, kami juga rindu satu pengalaman pekerjaan Roh Kudus yang bekerja di hari Pentakosta. Murid-murid pada waktu itu penuh dengan sukacita. Murid-murid pada waktu itu penuh dengan kekuatan daripada Engkau melalui kuasa Roh Kudus. Terima kasih biar berkat kuat kuasa Roh Kudus kami boleh menikmati juga pada saat ini lewat firman Allah, lewat doa. Dimanapun sidang jemaat berada pada saat ini, kami tahu mereka berada di rumah masing-masing, siap untuk berdoa, untuk bersama-sama dengan kami. Terpuji namamu Yesus, kami siap dengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya masih bawa pada topik kemarin, saudara-saudara, di mana Roh Kudus yang dikirim di dunia ini atau diutus oleh Yesus Kristus pada waktu dia naik ke sorga, maka Roh Kudus datang di dunia ini, termasuk datang memenuhi orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kita sudah tahu sorga itu menjadi bagian dalam hidup kita, tetapi saudara-saudara, selama kita ada di bawah kolong langit ini, kita perlu kuasa Roh Kudus itu. Dan kita membuka hati kita supaya Roh Kudus itu memberikan satu kemampuan buat kita, sehingga dia memberikan hal-hal yang luar biasa. Kemarin saya berkata, Roh Kudus datang menginsafkan dari dosa. Kita sudah mendengar, menginsafkan tentang kebenaran. Dan sekarang masih di dalam pasal 16, saudara, saya ambil masih tetap di ayatnya yang ke-8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kenapa menginsafkan penghakiman itu? Karena selama kita ditutupi, dikuasai oleh kuasa dosa itu, kita sudah dengar tadi malam, di mana kita sudah dimerdekakan oleh kebenaran itu. Sehingga dengan kebenaran yang memerdekakan kita, kita bebas melakukan apa yang Tuhan inginkan. Kita bebas dari ikatan iblis, bebas dari ikatan kuasa kegelapan yang mau membinasakan saudara dan saya. Sekarang kenapa ada kata insaf akan penghakiman? Kenapa? Karena penguasa itu, kuasa iblis, dia punya tugas kepada anak-anak Tuhan, yaitu dia punya tugas menghakimi saudara-saudara dan saya. Bagaimana dia menghakimi kita? Penghakiman daripada kuasa kegelapan, dia selalu memberikan ketakutan. Dia selalu menuduh kita yang mana kita tidak layak di hadapan Tuhan. Dia selalu menghakimi kita kalau kita akan masuk neraka.
Iblis selalu menghakimi kita sehingga kita tidak bisa melihat kemuliaan Allah. Sehingga yang kita lihat di dalam diri kita adalah segala kekurangan, kelemahan, dosa yang seolah-olah mengikat kita. Nah, kalau kita selalu dihakimi oleh penguasa itu, yaitu kuasa iblis, maka itu yang menjadi kesukaan. Dia senantiasa membuat kita supaya kita seperti tidak mau datang kepada Tuhan. Nah, perlu insaf ini untuk orang percaya, orang Kristen menyadari bahwa kita orang percaya yang sudah dibebaskan dari dosa dan kita sudah dimerdekakan, maka si penguasa dunia ini yang menguasai kita, yang mau menghakimi kita, dia akan membuat, atau Roh Kudus akan membuat kita untuk kita tidak boleh kalah dengan penguasa penghakiman itu, yaitu iblis. Sebab apa? Lewat kebangkitan Yesus Kristus, dia bangkit, dan kebangkitan itu menjamin kemenangan buat orang percaya, menjamin kemenangan buat saudara dan saya dimanapun saudara berada. Sehingga kita ini disebut umat-umat pemenang. Kenapa? Karena Yesus sudah memberikan kemenangan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Dengan kemenangan yang kita miliki, maka iblis tidak bisa lagi, tidak ada kemampuan untuk menghakimi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita punya kekuatan kuasa Roh Kudus, yaitu dialah menjadi penguasa bagi kita, menginsafkan kita untuk supaya kita tetap di dalam Tuhan. Maju terus, pasti Tuhan tolong kita, pasti Tuhan memberkati. Kita mau berdoa, saya akan berdoa, dan saudara di rumah teruskan doa ini pada malam ini. Terima kasih firman-Mu, Engkau memberikan kemenangan buat kami. Kuasa iblis yang mau menguasai kami, dia tidak ada hak untuk menguasai kami. Sebab Roh Kudus sendirilah yang menjadi penguasa dalam hidup kami. Dan kami percaya dia tidak bebas, iblis tidak bebas menguasai kami. Sebab kami punya penguasa di atas segala-galanya, pencipta langit dan bumi, yaitu Roh Kudus yang menghakimi kuasa kegelapan, dan kuasa kegelapan tidak berhak dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Sidang jemaat berdoa buat keluarga, dan saya mohon semua kepala rumah tangga boleh menjadi imam di dalam rumah masing-masing. Sampai jumpa besok. Haleluya, haleluya. Amin.